Dan yang paling mengagetkan adalah ketika saya pertama kali mencoba membaca Al-Quran. Ya sama seperti Bunda Irena, dan saya yakin pada umumnya semua orang yang tidak tahu, yang belum pernah baca Quran, pasti baca Quran dari belakang kan. Sama saya juga baca pertama kali Quran dari belakang. Dan saya waktu itu belum bisa baca Arab. Saya baca terjemahannya. Yang paling mengagetkan adalah ketika saya membaca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas benar-benar jelas. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa dia adalah Allah yang satu, tidak diperanakan dan tidak memperanakan, gitu ya. Nah itu jelas-jelas menunjuk kepada kekristenan, tidak menunjuk ke yang lain. Jelas-jelas kalau buat saya ya, karena saya memahami itu, karena memahami agama itu sebelumnya gitu. Jadi ya saya kaget-kagetnya. Oh jadi ini toh yang membuat mereka kenapa sama sekali tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nama saya Francisca Monica Pangaribuan. Saya nggak merubah nama karena pengalaman membuktikan bahwa dengan nama itu justru saya bisa jadi trigger saya untuk berdakwah. Karena dengan nama itu kan jelas ya, namanya nama berbau Katolik banget dan Protestan. Saya tadinya HKBP di HKBP Gereja Kristen Protestan. Saya dulu guru sekolah minggu. Iya. Salam semuanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa menyapa Anda kembali pada kesempatan ini. Dan dalam bagian ini bersyukur boleh berbagi kepada saudara sekalian, yaitu lewat satu video yang akan saya sharekan kepada kita semua. Baik, dalam bagian ini salah seorang mualaf dalam kesaksiannya dia mengatakan bahwa dia dulunya sebelum masuk atau memeluk agama Islam, dia dulunya seorang guru sekolah minggu. Dan ada beberapa alasan mengapa dia meninggalkan imannya. Yang pertama adalah berbicara tentang Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tunggu sebentar. Kamu kan Muslim ya, kenapa kamu nggak? Kalau gitu kamu kenapa nggak terima kalau Isa tuh adalah Tuhan? Hanya Tuhan loh yang bisa jadi juru selamat, saya bilang gitu kan. Nah terus itu emang di mana Yesus bilang bahwa dia adalah Tuhan? Saya bilang ayat yang saya pegang itu Yohanes 14 ayat 6. Yesus bilang, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup" loh. Nggak ada yang sampai kepada Bapa kalau nggak. Sekarang kamu baca coba lengkap satu perikop itu. Apakah di situ Yesus sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan? Itu saya baca lagi. Saya pelajari lagi betul. Dan ternyata saya akhirnya mengerti bahwa yang dia maksud di situ Yesus tidak sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan. Dia sedang berbicara bahwa ketika kamu mau ibadah kamu itu sampai kepada Bapa, ibadahlah seperti saya, sebagaimana Yesus bilang, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi sebagaimana aku beribadah kepada Allah, begitulah kamu beribadah kepada Allah. Maka ibadah kamu akan sampai kepada Allah. Karena bicara soal ibadah itu kan bicara sampai kepada surga. Jadi menurut dia atau tafsirannya, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 ini berbicara tentang ibadah. Atau sebagaimana Yesus beribadah, maka dengan demikian umat manusia mengikuti hal demikian. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 ini bukan berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan, bukan berbicara tentang keselamatan, bukan berbicara tentang keilahian, bukan berbicara tentang ketuhanan Yesus. Jadi berbicara tentang ibadah. Saya mau katakan bahwa itu keliru. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 atau dalam satu perikop ini tidak ada menyinggung tentang ibadah. Tetapi di sini berbicara tentang surga atau berbicara tentang keilahian Tuhan Yesus dan berbicara
yaitu tentang ketuhanan Tuhan Yesus. Dari teks pasal 14 ayat yang ke-6 ini, kita menemukan 3 poin sangat fundamental yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama adalah Tuhan Yesus mengatakan di sana, "Aku adalah jalan." Yang kedua, "Aku adalah kebenaran." Dan mengatakan bahwa Yesus adalah hidup. Jadi sangat jelas bahwa Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah hidup. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dan ini sangat jelas bahwa hanya melalui Tuhan Yesuslah manusia akan boleh sampai kepada Allah. Manusia boleh berkenan kepada Allah. Maka dengan demikian, tidak ada satu manusia pun yang saya dengar berani mengatakan ini, atau tokoh dari agama manapun, termasuk tokoh agama Islam, tidak pernah berani mengatakan bahwa saya jalan, saya kebenaran, dan saya hidup. Tidak ada seorang pun manusia yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Tidak ada pernah saya mendengar hal demikian. Hanya satu-satunya manusia atau Allah yang berani mengatakan hal demikian, bahwa Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Maka dengan demikian, saya dan saudara semua bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Datang ke dunia ini, berinkarnasi, mengambil rupa manusia. Hanya satu misinya, yaitu menyelamatkan saya dan saudara semua yang telah hidup di dalam dosa, yang telah dilahirkan oleh dosa. Maka dengan demikian kita beruntung bahwa Tuhan Yesus hadir menyelamatkan saya dan juga saudara semua. Maka dengan demikian, Anda yang belum percaya, yang belum menerima Tuhan Yesus, segera ambil keputusan. Karena tidak ada satu manusia pun atau siapapun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui imannya kepada Tuhan Yesus. Maka Anda ambil keputusan, terima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Anda. Maka dengan demikian Anda akan memperoleh yaitu kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini alasan yang pertama sehingga ibu ini dia meninggalkan imannya. Sangat disayangkan. Jadi ketika saya sebelumnya saya sudah membaca Alkitab itu bicara soal sejarah sebetulnya. Buku Perjanjian Lama bicara soal sejarah panjang bangsa Israel. Di situ sebenarnya ada beberapa pertanyaan saya, kenapa sepertinya Allah sayang banget sama bangsa Israel tapi enggak sama yang lain gitu. Allah sayang banget sama bangsa Israel tapi enggak sama yang lain gitu. Poin yang kedua, dan ini menjadi sekaligus alasan mengapa dia harus meninggalkan imannya. Dia mengatakan bahwa kenapa bangsa Israel itu begitu disayangi oleh Allah dan tidak dengan bangsa-bangsa lain. Kalau kita belajar sejarah, dan saya akan menceritakan singkat bagi saudara sekalian, bangsa Israel itu adalah sebelum mereka dipilih oleh Tuhan dan menjadi umat Tuhan dan masuk ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, mereka ada di tanah Mesir. Mereka di sana adalah menjadi budak, dan mereka hidup berapa puluh tahun, ratusan tahun. Mereka hidup menderita di sana. Maka dengan penderitaan itu mereka disiksa. Maka Allah mendengar cerita mereka, sehingga Allah berkenan memilih mereka menjadi suatu umat yang akan dipersiapkan Tuhan, yaitu untuk menuju
tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Jadi sangat jelas, mereka adalah pilihan Tuhan. Dan karena mereka pilihan Tuhan, maka apa yang diperintahkan Tuhan, maka apa yang Tuhan kehendaki mereka harus lakukan. Dan bangsa-bangsa lain atau orang di luar bangsa Israel yang Tuhan telah tentukan, maka semuanya itu menyembah berhala. Semuanya tidak mengenal Tuhan, terkecuali satu-satunya adalah bangsa Israel. Maka dengan demikian, mengapa Allah begitu mengasihi bangsa Israel? Karena mereka lah satu-satunya bangsa yang mengenal Allah dan juga melakukan kehendaknya. Karena Allah memilih mereka. Berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain, mereka hidup dalam penyembahan berhala. Dia mengatakan bahwa ini juga menjadi satu alasan bagi dia, sehingga dia meninggalkan iman Kristen. Sangat disayangkan saudara. Maka dengan demikian, saya dan saudara perlu memahami dan juga mengerti secara benar tentang iman Kristen, sehingga kita tidak mudah tergoncang dengan hal-hal yang sepele. Sebenarnya ini hanya hal-hal sepele, tetapi jika kita tidak mengetahui, maka nasib kita atau nasib kekekalan kita akan menjadi sia-sia. Oke, itu aja yang boleh saya sampaikan dalam video ini. Silakan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Tetapi jangan berkecil hati bagi Anda yang merasa bukan dari keturunan bangsa Israel, atau Anda berasal dari bangsa manapun yang ada di dunia ini. Ada kabar baik untuk Anda pada hari ini. Ada kabar gembira untuk Anda yang boleh mengubah hidup Anda, memberikan engkau damai sejahtera, dan yang paling penting adalah memberikan engkau jaminan hidup kekal. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, berinkarnasi, mengambil rupa manusia, dan sebagai misi utamanya adalah menyelamatkan umat manusia yang telah rusak oleh karena dosa. Dan dia telah mati di atas kayu salib yang sebagai tebusan dosa manusia itu, yaitu dia menyelamatkan saya dan juga saudara. Maka dengan itu percayalah kepadanya, terima dia sebagai satu-satunya juru selamat Anda. Maka dengan demikian Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Maka mulai dari sekarang ambil keputusan, terima dia sebagai satu-satunya juru selamat Anda. Maka saya percaya jaminan keselamatan itu Anda juga memperoleh seperti saya memperolehnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.